Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lintang Dinda Permata dengan akhiran NIM 003. Nama saya Alkina Fatma Zahra dengan belakang NIM 2046. Halo, perkenalkan nama saya Berlian Octavia Prajan Tias dengan NIM akhir 2099. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rendifara dengan akhir NIM 2104. Kami dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran langsung ini adalah model mengajar yang berpusat pada guru dan langkah sistematis, mulai dari penyampaian tujuan, penyampaian materi, demonstrasi, latihan terbimbing, sampai evaluasi. Yang bertujuan agar siswa ini dapat memahami dan menguasai keterampilan secara bertahap melalui bimbingan yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu ada ciri-ciri model pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu berpusat pada guru. Jadi pusat pembelajaran di sini yaitu seorang guru. Kemudian yang kedua adanya tujuan yang jelas. Jadi sebelum guru ini mengajar, guru akan membuat RPS. Kemudian yang ketiga yaitu ada sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Jadi sebelum guru ini akan memulai pembelajaran, guru itu akan membuat langkah-langkah pembelajaran secara terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu ada pengelolaan lingkungan. Jadi guru ini sebagai pengelola di dalam kelas. Nah, selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, pada fase pertama, guru ini akan menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kemudian yang kedua yaitu presentasi. Pada fase kedua, guru ini akan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan kepada siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada praktik yang terstruktur. Jadi di fase ketiga ini guru akan melakukan bimbingan atau latihan kepada siswanya. Yang keempat yaitu ada praktik di bawah bimbingan. Jadi fase keempat ini guru akan mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada praktik mandiri. Jadi fase terakhir ini guru memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan kepada siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada kekurangan dan kelebihan dalam strategi pembelajaran langsung. Nah, kekurangan yang pertama yaitu pembelajaran langsung ini tidak cocok pada peserta didik yang kurang minat dalam hal mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Kemudian yang kedua yaitu sulit untuk mengatasi perbedaan individu setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu peserta didik ini kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran ini. Dan yang keempat, kesuksesan strategi pembelajaran ini tergantung pada guru yang mengajar. Yang kelima, guru ini akan sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ada kelebihan strategi pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu guru ini sebagai pengendali. Kemudian yang kedua dapat diterapkan secara efektif di dalam kelas besar maupun kelas kecil. Dan yang terakhir yaitu cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual. Selanjutnya kami akan menayangkan contoh pembelajaran langsung di dalam kelas. Jadi teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kelompok kami jelaskan, kalau model pembelajaran langsung itu sangat terstruktur. Nah, tapi walaupun tetap terstruktur, pembelajaran langsung ini masih tetap fleksibel agar semua siswa ini bisa mengikuti materi itu sesuai kecepatannya masing-masing. Karena kan pasti dalam kelas atau dalam model pembelajaran langsung ini ada siswa yang dapat memahami secara cepat, ada yang tidak dapat memahami secara cepat. Nah, jadi guru ini biasanya menyesuaikan perbedaan ini tuh dengan
tanpa harus mengubah alur pembelajarannya. Caranya bisa dengan cek pemahaman di setiap langkahnya, misalnya lewat pertanyaan singkat atau minta siswa jelasin ulang tentang apa yang materi yang sudah disampaikan seperti itu. Nah, yang sudah paham ini bisa diberi tugas atau pertanyaan lanjutan. Nah, sementara yang masih bingung itu bisa dibantu lagi untuk mengerjakan soal yang ada seperti itu. Nah, latihannya juga bertahap, misalnya dari contoh bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama sampai ke soal yang lebih sulit. Jadi, meskipun pembelajaran langsung itu terstruktur sifatnya, tetapi tetap fleksibel agar semua siswa ini bisa mengikuti materi sesuai kecepatannya. Baik, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran secara langsung dapat lebih efektif untuk mengatasi siswa yang mudah mengantuk jika diterapkan dengan cara yang dinamis. Secara umum, model ini menekankan penjelasan yang jelas, demonstrasi, dan juga latihan terbimbing, yang sebenarnya bisa membuat siswa tetap fokus. Namun, jika hanya berupa ceramahan yang panjang, siswa justru lebih bosan dan mudah mengantuk. Agar model pembelajaran langsung ini benar-benar membantu siswa tetap terjaga dan terlibat, beberapa strategi berikut bisa diterapkan. Yang pertama, gunakan variasi penyampaian, pergantian intonasi, cerita singkat, atau contoh menarik dapat menjaga perhatian para siswa. Yang kedua, sisipkan interaksi cepat, tanya jawab yang singkat, memberikan kesempatan pada siswa untuk menebak jawaban, atau meminta mereka mengulangi poin-poin yang penting. Yang ketiga yaitu demonstrasi atau visualisasi. Menunjukkan langkah secara langsung membuat siswa lebih fokus daripada hanya mendengarkan. Yang keempat yaitu aktivitas mini di tengah penjelasan. Artinya seperti kuis sederhana, lalu menuliskan jawaban di papan. Lalu yang kelima yaitu atur durasi penjelasan. Menjelaskan secara bertahap lebih efektif daripada ceramah panjang tanpa jeda. Jadi model pembelajaran secara langsung ini tetap bisa efektif, tetapi harus dibuat interaktif, bervariasi, dan tidak monoton, agar mampu mengurangi rasa kantuk pada siswa di kelas. Pada model pembelajaran langsung, guru sebagai pusat utama pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru itu harus berperan aktif untuk mengelola kelas, mengaktifkan siswa dan siswinya, dan juga memastikan bahwa siswa dan siswinya telah memahami materi pelajaran yang telah diterangkan. Jadi, guru itu bukan hanya menjelaskan atau menerangkan materi saja. Guru berperan untuk mendorong keaktifan dan kreativitas siswa, mengelola kelas, dan memastikan siswanya untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif agar nantinya pembelajaran itu tidak membosankan bagi siswa dan siswinya. Kegiatan pembelajaran yang kreatif bisa saja dilakukan oleh guru. Bisa saja dilakukan dengan dalam 1 minggu di pertemuan pertama, guru bisa memberitahu siswa bahwa di pertemuan pembelajaran itu siswa harus aktif bertanya. Yang aktif bertanya akan mendapatkan bintang di akhir pertemuan. Nah, yang mendapatkan bintang paling banyak adalah siswa yang paling aktif bertanya dan juga menjawab. Selain diberi bintang, juga bisa diberi hadiah kecil-kecilan sebagai bentuk apresiasi kepada siswanya. Nah, dengan adanya pembelajaran yang kreatif seperti itu, tentu saja siswa akan semangat untuk aktif bertanya dan juga menjawab. Sehingga dilakukan pembelajaran yang aktif dan kreatif, diharapkan siswa dan siswi itu bisa semangat dan juga tidak bosan dalam pembelajaran. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran langsung ini merupakan pendekatan yang menempatkan guru sebagai pengelola utama proses pembelajaran melalui tahapan sistematis, mulai dari penyampaian tujuan, penyajian materi, demonstrasi, kemudian latihan terbimbing, hingga latihan mandiri. Nah, ciri-ciri ini menjadikan pembelajaran ini terarah dan memungkinkan pemantauan hasil belajar secara optimal. Nah, tujuannya adalah memastikan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara bertahap. Nah, khususnya pada materi yang menuntut prosedur secara jelas. Keunggulannya yaitu terletak pada kejelasan penyampaian, umpan balik yang cepat, dan kesempatan latihan yang berulang. Sedangkan
adalah ketergantungan tinggi pada pesan guru, serta kurang memberikan ruang kreativitas untuk siswa. Nah, dengan penerapan langkah yang konsisten, model pembelajaran langsung ini tetap relevan dan efektif untuk meningkatkan pemahaman, ketuntasan belajar, serta menyiapkan siswa agar mampu belajar mandiri setelah melalui bimbingan yang terstruktur.